Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Eriono Budi Wijoyo untuk pertemuan ketiga untuk materi konsep stres, rentang sehat sakit sampai dengan mekanisme coping. Nah, saat ini kita akan memasuki untuk materi mekanisme coping. Langsung saja pada slide selanjutnya. Next. Baik. Di sini kita akan bahas mekanisme coping tentang coping individu, kemudian ada coping keluarga juga. Ya, kita akan fokus pada coping individu ini. Next. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam kesehatan jiwa itu ada faktor predisposisi ya, seperti ini. Oke, faktor predisposisi terdiri dari biologis, kemudian fisiologis dan juga sosial budaya. Biar kelihatan. Nah, selanjutnya dia ada stresor presipitasi. Ya, stresor presipitasi itu yang dia terjadi kurang dari 6 bulan. Hari ini sampai dengan 6 bulan yang lalu. Sedangkan faktor predisposisi itu terjadi pada saat dia lahir sampai 6 bulan yang lalu. Ya, oke. Ini akan dibahas lebih detail pada keperawatan jiwa 2 tentang pengkajian pada kasus gangguan jiwa ya. Baik. Ini adalah stresor presipitasi mulai dari sifat, asal, waktu sampai dengan jumlah ya. Ini sudah kita bahas stresor presipitasi yang menyebabkan stres di video yang pertama tadi tentang konsep stres secara umum. Baik. Nah, kemudian penilaian terhadap stresor itu ada kognitif. Oke, ada kognitif, ada afektif, ada fisiologis, ada perilaku, dan ada sosial. Di sini tidak akan saya jelaskan secara rigid karena nanti ini akan masuk pada keperawatan jiwa 2 tentang kognitif itu apa yang difikirkan, afektif itu apa yang dirasakan, fisiologis itu adalah perubahan tubuh yang terjadi, perilaku itu adalah perilakunya, kemudian sosial itu adalah hubungan dia dengan orang lain itu bagaimana. Oke. Nah, sumber coping ini nanti akan masuk pada mekanisme coping ini ya. Akan tetapi dari keempat ini akan kita bahas satu persatu secara garis besar mana sih yang akan mana sih yang akan didapatkan oleh keluarga atau oleh individu ini untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Oke, nah sumber coping ini akan ada dua, ada konstruktif, ada destruktif. Konstruktif itu yang membangun, destruktif itu yang dia merusak. Oke, nah ini adalah rentang respon coping. Rentang respon coping inilah yang nanti akan kita pelajari lebih detail mana yang adaptif dan mana yang maladaptif dilihat dari diagnosa keperawatan yang diambil. Nah, respon adaptif itu adalah respon yang baik, respon maladaptif itu adalah respon yang dia itu merusak, ya. Nah, ini adalah gambaran secara umum terkait dengan rentang pengkajian sampai dengan rentang respon pada klien terkait dengan permasalahannya. Nah, kita akan bahas tentang mana, kita akan potong sebelah sini ya. Ini. Nah, kita akan bahas ini. Oke, sumber coping, kemudian sumber coping dengan mekanisme copingnya seperti apa dan rentang respon copingnya. Baik, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Jadi, silakan pahami bagian ini sehingga nanti tidak akan bingung ataupun tidak akan kebingungan terkait dengan video pada materi kali ini. Ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom chat ya atau pada kolom komentar pada video ini. Baik, saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Next. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang bagan, tentang alur. Nah, kita akan pahami satu persatu terlebih dahulu definisi dari bagan yang ada di depan tadi. Coping. Coping itu adalah bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh individu. Kemudian coping ini dia bersifat individu. Jadi ketika seseorang mendapatkan masalah, bagaimana sih cara untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, itulah yang disebut dengan coping. Baik itu coping yang bersifat adaptif atau coping yang bersifat maladaptif. Cukup ada gambaran ya di sana. Jadi kalau ditanyakan copingnya bagaimana, baik atau buruk?
Jadi sudah bisa menjawab sekarang. Baik, next. Nah, ini adalah sumber coping. Sumber coping itu adalah pilihan atau strategi yang membantu untuk menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang beresiko. Mereka dapat mengandalkan pilihan coping yang tersedia. Ya, jadi misalkan dia ada pilihan coping itu menyelesaikan seperti ini atau menyelesaikan seperti itu ada pilihan di sana. Kemudian ada kesempatan bahwa pilihan itu akan berhasil dan kemungkinan individu tersebut dapat menerapkan strategi tertentu secara efektif. Ada kemungkinan coping itu akan berhasil, tapi ada kemungkinan juga coping itu akan gagal. Ya, makanya kita akan lihat nanti kalau gagal bisa menyebabkan stres pada konsep stres yang sudah kita bahas di video pertama tadi. Oke, baik, next. Baik, ini adalah contoh sumber coping yang akan diterapkan oleh individu ataupun oleh keluarga, ya. Nah, akan saya gambarkan di sini ada 4 hal, ya, ya. Maaf, bukan 4 hal. Di sini adalah contoh-contoh sumber coping yang nanti akan dipilah menjadi 4. Ya, akan dipilah menjadi 4 hal. Apa saja itu? Mulai dari personal ability, kemampuan individu. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Bisa nggak dia mengatasi masalah ini? Kemudian yang kedua adalah positive belief, keyakinan diri. Mampu nggak sih kita melakukan atau menyelesaikan permasalahan ini? Kemudian yang ketiga adalah social support. Bagaimana dukungan sosial, bagaimana dukungan keluarga, bagaimana dukungan orang lain terhadap kita untuk menyelesaikan masalah ini. Yang keempat adalah material aset. Punya nggak sih kita finansial untuk menyelesaikan masalah ini? Punya nggak sih kita pengetahuan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi lebih kepada finansial, tabungan, kemudian jarak, misalnya jarak terkait dengan kalau dia permasalahannya adalah sakit, misalkan jarak rumah dia ke rumah sakit bagaimana dan lain sebagainya. Ada nggak kendaraan untuk menuju ke sana? Nah, ini adalah contoh-contoh sumber coping yang akan dibagi menjadi 4 hal yang akan diperjelas pada slide selanjutnya, mulai dari aset finansial atau kemampuan ekonomi, kemampuan, dukungan sosial, motivasi, kesehatan dan energi, dukungan spiritual, keyakinan positif, keterampilan penyelesaian masalah, keterampilan sosial dan kesehatan fisik. Baik, akan kita perinci 4 hal ini. Ya, akan kita perinci 4 hal ini, oke, kepada slide selanjutnya. Baik, next. Baik. Nah, kita akan perinci satu persatu ya terkait dengan sumber coping. Yang pertama adalah kemampuan personal. Kemampuan personal itu apa? Yaitu adalah kemampuan klien dalam menangani masalah yang dihadapinya. Misalnya, dia mampu nggak menyelesaikan soal ini? Dia bisa nggak mengangkat beban ini? Kemudian, kemana sih dia harus minta tolong ketika dia tidak bisa? Jadi dia punya kemampuan untuk melihat dirinya itu dia mampu atau tidak, ya, seperti itu. Kita bedakan dengan positive belief, ya. Oke, yang kedua, next. Yang kedua adalah positive belief atau keyakinan positif. Klien memiliki motivasi untuk sembuh dan sehat. Di sini adalah keyakinan positif itu adalah bagaimana sih keyakinan dia untuk melihat dirinya itu menyelesaikannya, ya. Jadi dia yakin nggak? Beda dengan kemampuan personal tadi. Kemampuan personal itu adalah kemampuan yang dia milikinya. Dia action seperti itu. Sedangkan keyakinan positif itu dia yakin pada dirinya. Jadi dia keyakinan atau klien memiliki motivasi untuk sembuh dan sehat. Misalnya, yakin pada diri sendiri dapat sembuh dari penyakitnya, yakin dengan orang tua yang akan membantu, yakin dengan petugas kesehatan yang merawatnya, yakin dapat menyelesaikan masalah ini, dan lain sebagainya. Nah, keyakinan positif inilah yang dia itu bermaksud, atau keyakinan positif inilah yang dia miliki. Ketika keyakinan positif ini tumbuh baik dan lain sebagainya, bisa jadi dia akan mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Dia akan termotivasi. Tapi ketika keyakinannya positif ini rendah atau bahkan malah dia negatif pada dirinya sendiri, ya motivasinya pasti akan turun. Sehingga outputnya atau hasilnya tidak akan maksimal.
Seperti itu. Itu bedanya pada personal ability atau kemampuan personal dengan keyakinan positif atau positive belief. Baik, next. Yang ketiga adalah dukungan sosial. Dukungan sosial itu merupakan keluarga atau caregiver tahu cara merawat klien dan dirinya. Jadi, dukungan sosial itu adalah lingkungan sekitarnya bagaimana. Seperti keluarga mampu mengenali tanda dan gejala, penyebab, dan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarganya. Misalnya, keluarga tahu ketika anaknya sakit akan dibawa kemana, keluarga tahu bagaimana cara merawat sakitnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu contoh dukungan sosial. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah material aset. Ini adalah kemampuan material untuk menyelesaikan masalah seperti pelayanan kesehatan, finansial, punya nggak tabungan, punya nggak keuangan, atau punya nggak pekerjaan yang menghasilkan sehingga dia akan merasa aman apabila dia mendapatkan masalah. Misalnya, kemudian kendaraan, ada nggak kendaraan untuk menuju ke suatu tempat atau menuju ke suatu wilayah atau ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian jarak dari rumah ke rumah sakit misalnya ketika dia sakit itu seberapa jauh. Nah, itu masuk dalam material aset. Jadi ini adalah 4 komponen penting dalam sumber coping yang nanti harus dimiliki oleh setiap individu. Baik, next. Oke, ini adalah mekanisme coping. Adalah semua upaya yang diarahkan untuk mengelola stres yang dapat bersifat konstruktif ataupun destruktif. Jenis-jenis mekanisme coping itu ada 3, ya. Yang pertama adalah mekanisme coping yang dia itu berfokus pada masalah. Jadi ada negosiasi, ada konfrontasi, ada mencari saran. Jadi dia akan bernegosiasi dengan orang lain baik buruknya bagaimana, ataupun konfrontasi untuk menolak ini tidak mau dan lain sebagainya. Masalah ini sangatlah berat misalnya, atau akan mencari solusi atau saran dari selanjutnya. Selanjutnya adalah mekanisme coping berfokus pada kognitif. Jadi dia akan membandingkan akibat, sebab dan akibat dari suatu permasalahannya. Ketika dia positif, bagaimana hasilnya? Ketika saya mengambil ini, positifnya apa? Ketika saya mengambil itu, positifnya apa? Dia akan membandingkan hal positif sehingga nanti yang paling positif akan diambil di sana. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mekanisme coping yang berfokus pada emosi atau penolakan. Jadi dia mekanisme copingnya langsung marah, dia mekanisme copingnya langsung menolak, tidak mau, langsung berkelahi dan lain sebagainya, tidak melihat sisi positifnya, tidak mencari saran untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 3 jenis mekanisme coping. Silahkan cek pada diri sendiri mekanisme coping yang manakah yang kita lakukan. Apakah berfokus pada masalah, berfokus pada kognitif, ataupun berfokus pada emosi. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah sifat mekanisme coping. Tadi itu ada 2, yaitu bersifat individu dan bersifat keluarga. Oke, kita akan lihat satu persatu. Nah, ini adalah yang dia bersifat individu. Oke, bersifat individu itu adalah yang dia itu dilakukan secara individu. Kemudian pengambilan keputusan bisa dilakukan secara individu. Jadi dia akan berpikiran bahwa baik itu jenis mekanisme copingnya entah penolakan ataupun dia menerima atau berpikir positif, perbandingan positif tadi itu dia masih individu yang menyelesaikan, berpikir dengan secara individu, kemudian menyelesaikan masalah pun juga dengan cara individu. Jadi dilakukan secara individu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah mekanisme coping yang dia itu individu, bersifat individu. Nah, sedangkan mekanisme coping yang dia itu bersifat keluarga, dia akan melibatkan keluarga untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika ada waris misalnya, dan ini harus diselesaikan secara kekeluargaan, ya dia akan melibatkan keluarga besarnya, dia akan melibatkan keluarga yang memang punya hak untuk mendapatkannya dan lain sebagainya, dan dia dilakukan dengan keluarga tersebut, ya. Nah, kemudian bisa jadi pengambilan keputusan ini juga dilakukan dengan diskusi keluarga. Bagaimana baiknya pembagiannya, kemudian bagaimana cara penjualan dan lain sebagainya, itu dilakukan secara individu. Dia dilakukan secara individu dengan keputusan bersama, dengan keputusan keluarga sebaik mungkin untuk menyelesaikan ini. Nah, selanjutnya adalah untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Nah, ini adalah fokusnya. Jadi dia berfokus pada masalahan yang ada dalam keluarga itu. Bisa jadi misalkan ada orang tua yang sakit, anak
berdiskusi siapa yang akan merawat, di mana dia akan tinggal, siapa yang akan menyelesaikan ekonominya, siapa yang akan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mekanisme coping yang bisa dilakukan oleh keluarga, dan itu akan menjadi masalah dalam keluarga. Nah, pada konsep stres yang sudah kita bahas sebelumnya, konsep stres itu tidak hanya bersifat individu, tapi juga bisa berdampak pada sosialnya, baik itu pada keluarganya. Makanya, kita selesaikan mekanisme coping yang bersifat keluarga ini agar tidak merubah ataupun agar tidak memperberat ataupun membuat permasalahan baru dari masalah yang sudah ada. Oke? Baik, saya rasa cukup paham ya. Ketika nanti ada pertanyaan, silakan sampaikan pada kolom komentar pada video ini. Baik, next. Nah, ini adalah contoh mekanisme coping individu. Setiap orang berbeda-beda, satu dengan yang lain coping individu itu berbeda. Tapi ini yang saya contohkan adalah contoh yang general. Konstruktif atau yang membangun itu bisa jadi bercerita dengan orang lain, menonton televisi, mandi, menyapu, kemudian aktivitas positif lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah konstruktif yang dia itu bisa membuat kita itu menjadi individu yang lebih baik. Kita itu bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, dibandingkan dengan destruktif atau yang dia itu merusak. Nah, contohnya apa? Marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit berkelahi, tidak mau makan, berdiam diri di kamar, keinginan ingin mengakhiri hidup. Nah, ini adalah contoh mekanisme coping individu yang dia itu destruktif. Individu, jadi dia bersifat individu. Bisa jadi ketika dia mendapatkan masalah, dia lebih sering marah, dia tidak mau menerima saran dari orang lain, dia tidak mau makan, dia ada ide untuk mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya di sana. Nah, ini adalah coping individu yang dia itu negatif, yang tidak boleh kita lakukan karena dia akan bersifat negatif seperti itu. Ya, jadi silakan lihat pada diri sendiri apakah coping yang kita miliki itu konstruktif atau destruktif. Konstruktif itu yang membangun, destruktif itu yang dia merusak. Oke, ketika destruktif silakan diarahkan ke hal positif sehingga nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, next. Nah, baik, ini adalah mekanisme coping keluarga. Kalau tadi mekanisme coping itu untuk individu, sedangkan ini adalah contoh mekanisme coping yang dia itu bersifat keluarga. Nah, konstruktif seperti apa? Yaitu bermusyawarah, kemudian menghargai keputusan, mengedepankan urusan keluarga, tidak mementingkan kepentingan golongan atau individu, dan melihat aspek positif diri dan keluarga. Jadi ada hal-hal yang dia itu bersifat positif, hal-hal yang dia itu bersifat membangun dan terbuka, sehingga ada bermusyawarah, kemudian menyelesaikan suatu masalah dan diambil keputusan bersama sehingga keputusan itu bisa dihargai oleh semua anggota keluarga. Misalkan pada waris tadi misalnya harus dibagi rata dan lain sebagainya atau sesuai dengan hukum Islam misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diselesaikan secara bersama-sama, atau bisa jadi ketika ada yang sakit itu bagaimana, yang seperti sudah saya contohkan tadi, bagaimana cara untuk menyelesaikannya, siapa yang membiayai kehidupannya, yang membiayai rumah sakit, yang mendampingi selama sakit dan lain sebagainya. Itu ada diskusi yang dia itu bersifat konstruktif sehingga akan membangun satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh yang dia itu destruktif, marah tanpa sebab, dikasih tahu marah-marah, dikasih tahu menolak dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada komunikasi yang terbuka dengan satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan dia punya masalah, ya sudah tertutup dengan kondisinya. Ada orang tua sakit, ya tidak pernah dijenguk, tidak pernah dikirimi dalam artian material dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti itu. Kemudian mengambil keputusan sepihak, tidak melibatkan keluarga dalam mengambil keputusan, kemudian mementingkan ego individu, tidak mau menerima masukan dari luar. Saya rasa ini cukup jelas perbedaannya. Yang penting mekanisme coping individu itu dia bersifat individu, sedangkan mekanisme coping keluarga itu dia bersifat keluarga yang notabene nanti akan melibatkan seluruh anggota keluarga yang ada dalam keluarga tersebut. Seperti itu.
Baik, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan pada kolom komentar. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dari ketiga video tentang materi konsep stres, kemudian rentang sehat dan sakit, serta mekanisme coping ini, pahami semuanya agar nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.